Mohon perhatian kepada para peserta Zoom meeting yang kami hormati dan kami banggakan. Workshop Critical Thinking dan Problem Solving yang diadakan oleh Direktorat Pengembangan Sumber Manusia, khususnya bidang pelatihan dan sertifikasi akan segera dimulai. Kepada seluruh peserta, kami mohon untuk mengaktifkan kamera serta menonaktifkan mikrofonnya untuk menjaga tertibnya acara. Kepada para peserta untuk mengganti nama Zoom sesuai dengan ketentuan panitia, yaitu kelompok underscore nama underscore asal PPI negara. Dan juga kami ingin menginformasikan kalau kami mempunyai live streaming di channel YouTube PPI Dunia. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta workshop Critical Thinking dan Problem Solving yang telah hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Salam 24 jam. Dengan penuh semangat dan keceriaan, marilah kita sambut pada hari ini bersama-sama dengan workshop Critical Thinking dan Problem Solving yang dipandu oleh saya, Ashabul Kahfi, sebagai MC pada hari ini. Yang kami hormati Kak Ilvi Londa, serta para undangan dan peserta workshop yang kami banggakan. Teriring pujian dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul secara daring pada hari ini. Mari kita jadikan momen pada hari ini menjadi panggung untuk memperkaya diri dalam pengetahuan dan pengalaman yang tak terhingga. Sebelum saya memulai acara, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini, yaitu pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan lagu Mars Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia, pemaparan materi, Q&A, foto bersama, seksi praktikal, presentasi, dan juga penutup. Sebelumnya, kami ingatkan kembali untuk mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofonnya, serta mengganti nama Zoom sesuai dengan ketentuan dari panitia. Untuk memulai langkah yang penuh semangat dalam acara ini, mari kita hirup semangat kebangsaan dan menggemahkan nyanyian Indonesia Raya dan Mars Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia yang akan dilakukan secara online. Waktu dan tempat kami persilahkan. Perhimpunan Pelajar Indonesia, putra-putri terbaik bangsa, berdedikasi membangun negeri, menuntut ilmu dan berprestasi.
PPI Dunia, kobarkan semangat, meraih mimpi dan cita-cita. PPI Dunia, teruslah berkarya, menginspirasi, memotivasi. Perhimpunan Pelajar Indonesia, pelajar yang berbudi mulia, kita bersama membangun bangsa, pantang menyerah, kita pasti bisa. PPI Dunia, kobarkan semangat, meraih mimpi dan cita-cita. PPI Dunia, teruslah berkarya, menginspirasi, memotivasi. Kepada hadirin saya ucapkan terima kasih. Kita telah memulai acara ini dengan langkah yang teguh, dan sekarang mari kita heningkan diri dalam doa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada hadirin saya ucapkan terima kasih. Penasaran dengan kejutan yang menarik? Pastikan untuk tetap bersemangat dan terlibat karena ada kejutan spesial bagi 3 peserta terbaik di acara hari ini. Pantau pengumuman terakhir pada acara ini dan siapkan untuk Anda untuk meraih hadiah istimewa dari panitia. Baiklah, kita akan memasuki materi workshop pada hari ini, yaitu problem solving, kemampuan mengidentifikasi masalah, klasifikasi dan metode, serta teknik pemecahan masalah. Sebelum memulai materi, saya akan memperkenalkan moderator kita yang akan memandu workshop pada hari ini. Ada Kak Wahyu Hidayatullah, anggota dari bidang pelatihan dan sertifikasi PPI Dunia, berasal dari PPMI Mesir. Halo Kak Wahyu. Halo, Halo. Mas Ashabul Kahfi. Bagaimana kabarnya Kak Wahyu hari ini? Alhamdulillah sehat. Suara saya kedengaran? Ya, terdengar dengan baik. Baiklah, dengan begitu saya serahkan kepada Kak Wahyu untuk memandu acara pada hari ini. Baik, terima kasih Mas Ashabul Kahfi atas kesempatannya yang sudah diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam 24 jam. Selamat pagi dari Kairo, salam 24 jam untuk teman-teman semuanya, partisipan workshop Critical Thinking dan Problem Solving hari ini. Semoga kita semua diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Teman-teman yang kami muliakan, partisipan workshop Critical Thinking dan Problem Solving, baik yang sedang hadir di Zoom maupun yang sedang menonton live streaming di YouTube kita. Perkenalkan, saya Wahyu Hidayatullah dari PPMI Mesir atau sedang menempuh perkuliahan di Al-Azhar Kairo. Hari ini kita akan melanjutkan workshop Critical Thinking dan Problem Solving kita yang diinisiasi dari Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia, bagian pengembangan sumber daya manusia, subbidang pelatihan dan sertifikasi. Dengan bertajuk tema Addressing the Demand for 21st Century Skill. Teman-teman yang kami muliakan, kemarin kita sudah mengikuti, saya harap teman-teman yang hadir di sini dan semoga sudah mengikuti webinar kita atau first day kita di workshop Critical Thinking dan Problem Solving, sehingga sudah memperoleh materi-materi yang cukup banyak, insightful sekali dari pemateri yang pertama dan kedua. Hari ini tidak kalah menariknya,
saya harap teman-teman untuk tetap stay tune sampai akhir karena tidak hanya penyampaian materi, tapi kita bakal mengidentifikasi masalah, lalu practical session, discussion time, dan presentasi kelompok. Dan yang paling penting tadi sudah di notice sama MC kita bahwasanya 3 orang peserta atau partisipan terbaik akan mendapatkan hadiah dari panitia. Saya sendiri belum tahu itu apa hadiahnya. Yang pasti insya Allah adalah suatu hal yang menarik ya. Jadi saya harap teman-teman semuanya untuk tetap stay tune sampai habis. Harap bersabar dan fokus untuk mengambil materi pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh materi kita bermanfaat dan semua ilmu yang kita peroleh hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, tak elok rasanya jika kita akan mengecapi ilmu dari pemateri kita, namun kita belum mengenal siapa sih yang akan memberikan atau menyampaikan materi pada hari ini. Mungkin untuk operator bisa menampilkan CV dari pemateri kita. Nah, ini dia nih. Jadi tidak perlu diragukan lagi teman-teman. Pemateri kita adalah orang yang sudah mumpuni dalam critical thinking dan problem solving. Nama beliau adalah Mbak Ivi Londa, LLB, MSc. Pertama sekali, riwayat beliau ini adalah seorang konsultan dan seorang entrepreneur. Riwayat pendidikan beliau Master of Science University of Warwick 2018 sampai 2019, Law Bachelor The Hague University of Applied Science 2010 sampai 2015, Diploma University of New South Wales 2009 sampai 2010. Terus riwayat karir beliau itu yang pertama sekali Managing Partner Harapura Impact 2023 sampai sekarang. UK Indonesia Tech Hub Deputy Director Foreign Commonwealth Development Office 2022 sampai 2023. Head of Program Stellar 2021 sampai 2022. Innovation Consultant Meta MITE Innovation Lab 2020 sampai 2021 ya. Digital Banking Manager Citibank Indonesia dan yang terakhir Youth Specialist Greenpeace Southeast Asia. Masya Allah ya. Riwayat tapak tilas atau sepak terjang beliau baik dalam dunia pendidikan maupun dalam dunia kerja, bahkan achievement beliau juga banyak sekali. Mungkin teman-teman nanti bisa dikirimkan oleh panitia ke grup supaya bisa diakses atau mengenal materi kita secara lebih jalan. Langsung saja kita panggilkan kepada Mbak Ivi Londa. Kepada Mbak Ivi Londa kami persilahkan dengan segala hormat. Halo Mbak Ivi Londa. Halo, apakah suara saya kedengeran? Bagaimana kabarnya Mbak Ivi Londa? Iya, kedengaran, jelas. Ya, baik Mas Wahyu, salam 24 jam untuk rekan-rekan PPI Dunia. Gimana kabarnya Mbak Ivi Londa? Baik Mas Wahyu apa kabar? Lagi di Mesir ya sekarang? Iya, kalau boleh tahu nih, saya juga masih penasaran dan teman-teman juga ya saya yakin juga sama halnya seperti saya. Mbak Ivi Londa sekarang sedang berada di mana dan kesibukannya apa aja kira-kira? Mungkin bisa di-spill sedikit. Oke, ya terima kasih PPI Dunia sudah mengundang saya pada hari ini dan senang sekali melihat semangat teman-teman PPI Dunia dari segala penjuru dunia ya, melihat teman-teman Indonesia yang semangat ngumpul ini berarti minggu pagi. Kalau di saya kebetulan minggu pagi, saya nggak tahu mungkin ada yang di minggu sore, minggu malam, ada mungkin yang di Sabtu pagi juga. Sabtu malam, tapi ya senang sekali melihat semangatnya rekan-rekan PPI Dunia mau belajar untuk
problem solving, yang betul sekali ini adalah salah satu skill yang paling kita butuhkan untuk mencapai Indonesia emas. Menjawab pertanyaan Mas Wahyu, sekarang saya lagi di Belanda, Mas. Tapi sebetulnya ini perbatasan dengan Jerman, jadi hanya 10 menit dari Jerman di sini. Kesibukan saya sebetulnya saya sudah for good di Indonesia. Jadi tadi setelah yang disebutkan Mas Wahyu, setelah sekolah beberapa waktu di luar negeri, lalu saya sekarang udah full di Indonesia. Tapi kebetulan karena keluarga memang memang half of my family ada yang di Belanda, jadi biasanya setiap liburan akhir tahun kami berkumpul di Belanda. Namun sebetulnya kemarin saya lagi ada kecelakaan nih, ayah saya kecelakaan. Jadinya mohon maaf sekali hari ini saya harus agak sedikit buru-buru karena harus nganterin beliau lagi nih ke Jerman untuk operasi, kakinya patah kemarin lagi main skateboard. Jadi ya begitu. Ini kayak tadinya mau liburan keluarga, malah jadi ya tetap lah ya berlibur mengurusi keluarga. Kesibukan saya di Indonesia, mungkin boleh saya langsung izin share screen aja Mas, biar bisa dimulai. Boleh. Boleh ya. Oke. Kita doakan ya teman-teman, semoga bapaknya atau ayahnya dari Mbak Ivi diberikan kesehatan, semoga dilancarkan proses pengobatannya. Amin, amin. Aduh, sebentar ya, saya tarik dulu biar. Oke, apakah sudah kelihatan ya rekan-rekan semua? Ya, kelihatan, Mas? Sudah Kak. Siap. Oke, mungkin Bismillahirrahmanirrahim bisa saya mulai paparan sekaligus memperkenalkan diri. Hari ini kita mau bicara mengenai problem solving. Tadi saya diminta oleh Mas Jefflin kemarin ketika berbicara adalah problem solving untuk diimplementasikan dalam sesuatu yang real gitu ya. Tapi sebelumnya mungkin saya boleh kenalan dulu dan cerita dulu ya sebenarnya keseharian saya itu ngapain aja. Dan sebelum kita mulai mungkin saya juga pengen check up sedikit nih dari teman-teman. Jadi nanti feel free buat kasih reaction gitu. Kalau misalnya ada yang beririsan dengan salah satu dari histori saya. Jadi nama saya Ivy Londa. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau connect di LinkedIn atau di Instagram, tadi saya sudah taruh di chat supaya lebih memudahkan rekan-rekan semuanya. Terima kasih tadi perkenalannya Mas Wahyu. Betul sekali, saya pernah bersekolah di Sydney. Siapa dari sini nih yang lagi jadi PPI Sydney atau PPI Australia? Boleh kasih reaction-nya? Pernah mungkin? Nggak ada ya dari Australia. Lalu sambil waktu itu S1 saya kebetulan di Belanda, jadi waktu itu saya juga saya ambil International and International and European Law di The Hague University of Applied Science, dan waktu itu saya juga menjadi ketua PPI Den Haag. Siapa nih di sini yang dari PPI Belanda atau PPI Den Haag? Ada? Ada juga nih dari PPI Belanda nih. Biasanya PPI Belanda rajin ikut-ikutan kayak gini. Oke, kalau misalnya nggak ada, mudah-mudahan ini ada ya. Yang terakhir, saya S2 saya kebetulan waktu itu alhamdulillah disupport oleh Chevening Scholarship. Saya mendapatkan beasiswa master di University of Warwick, tepatnya di Warwick Manufacturing Group. Itu saya ngambil jurusan Master of Science in Innovation and Entrepreneurship. Nah, ketika selama saya di Inggris, saya menjadi PPI pengurus PPI UK bagian kewirausahaan karena sesuai dengan jurusan. Siapa nih yang ada mungkin pernah jadi PPI UK atau pernah tinggal di UK atau mungkin di Warwick? Ada nggak? Saya nggak bisa lihat deh reaksinya. Ada yang mungkin? Ada nih Mbak Jeffrey. Oh, oke. Salam kenal Mbak Jesslyn. Nanti kita bisa connect ya PPI. Oh, saya bisa lihat chat. Bentar ya, saya buka chatnya. Oh, ini ya, Jefflyn di Warwick juga ya. Oh iya.
Oke, ya itu sekilas tentang kegiatan saya dari sebelum kuliah sampai kira-kira sesudah master ya di 2019. Lalu 2019 graduation di 2020 dan lalu pulang ke tanah air untuk berkarya. Nah, tapi sebelumnya memang saya memang pernah bekerja di digital banking di Citi. Sekarang banknya udah tutup nih kalau di Citi. Cuman yang saya bisa ceritakan dari pekerjaan pertama saya di Citibank sebagai digital banking product manager, disitulah saya pertama kali berkenalan dengan yang namanya innovation. Itu yang mengantarkan saya jadi ngambil jurusan Master of Science in Innovation and Entrepreneurship waktu di UK. Lalu setelah pulang dari UK kemarin sempat pandemi cukup lama di mana saya menjadi jadi head of program di Instellar. Instellar juga salah satu institusi yang bekerja banyak di bidang entrepreneurship, khususnya di social entrepreneurship atau kewirausahaan sosial. Setelah itu saya juga pernah bekerja di UK Embassy karena mungkin kemarin masternya dibayarin ya sama Kanjeng Ratu. Jadi pulang-pulang ke tanah air saya sempat bekerja tapi untuk Indonesia. Jadi itu adalah program pengembangan digital, ekosistem digital namanya UK Indonesia Tech Hub yang diinisiasi oleh pemerintah Inggris tapi posnya di Indonesia atau di Jakarta. Nah, namun sebetulnya beberapa tahun menjelang saya juga punya beberapa kegiatan lainnya. Waktu itu karena mungkin ini awalnya ingin mengamalkan ide. Nah, ini mungkin berhubungan dengan apa yang akan kita bahas nih pada hari ini. Itu adalah saya waktu pulang dari graduation dan itu lagi pandemi, saya tuh melihat bahwa banyak masalah unemployment. Waktu itu ingat ya, mungkin rekan-rekan ya pas lagi COVID kemarin, terutama di level blue collar gitu, jadi di level kelas menengah bawah itu banyak perempuan-perempuan yang di layoff atau kehilangan pekerjaannya karena memang ekonomi jadi sangat sulit ya waktu itu. Nah, waktu itu saya yang baru pulang dari University of Warwick Master of Science in Innovation and Entrepreneurship mikir nih, kira-kira apa ya yang saya bisa kontribusikan untuk Indonesia. Mungkin kalau bikin perusahaan yang bisa mengemploy banyak orang gitu ya sampai ribuan, mimpinya begitu ya insya Allahnya. Tapi tentu saja semua langkah kewirausahaan itu dimulai dari hal kecil. Maka saya membangun perusahaan pertama saya yaitu namanya Ramuraga. Kami jualan kombucha dan kombucha ini dibuat oleh teman-teman terutama khususnya perempuan yang waktu COVID kemarin kehilangan pekerjaannya. Jadi kombucha itu mungkin ada yang udah pernah minum kombucha sebelumnya? Mungkin di negaranya kombucha lagi happening. Saya butuh insight nih untuk tren-tren kombucha di negara masing-masing. Kombucha itu adalah teh fermentasi, jadi dia dia banyak elemen probiotiknya, rasanya kayak soda, asam-asam kayak soda begitu. Setahu saya di UK, nah iya benar nih kata Mbak Margita, asam seger gitu rasanya ya, dan biasanya di negara-negara seperti Amerika, di Inggris, kemarin saya baru dari India, itu juga lagi cukup tren nih di Polandia nih dari Mbak Eka nih katanya di Zapka Polandia juga dijual. Mantap. Nanti kabarin ya teman-teman kalau melihat tren-tren kombucha. Ini Mas Restu di mana ini? Belum ada. Mungkin nanti Ramuraga bisa ekspansi pergi ke sana karena kebetulan mimpi kami adalah lebih dari membawa kombuchanya itu adalah memberdayakan rekan-rekan atau perempuan-perempuan yang kehilangan pekerjaannya dan lalu sekarang dibekerjakan di Ramuraga. Selain itu, setelah kemarin saya sempat keluar dari British Embassy, terus saya bikin consulting sendiri di bidang dampak, yaitu Harapura Impact. Mungkin nanti bisa kita lebih jauh ke sana ya, karena di dalam paparan ini juga ada sedikit menyinggung soal bagaimana sih problem solving kita itu bisa memberikan dampak baik bagi masyarakat. Nah, hari ini teman-teman setelah tadi udah mendengar beberapa serba-serbi background saya, BTW, kita mungkin casual aja ya, kalau misalnya ada pertanyaan atau ada komen, ada reaction, silahkan tulis di chat. Ini saya buka kotak chatnya supaya saya bisa langsung berinteraksi dengan rekan-rekan dari seluruh dunia ini.
Nah, apa sih sebenarnya problem solving itu gitu ya? Mungkin kan saya lihat dari Tor kemarin rekan-rekan juga sudah mendapatkan beberapa paparan tentang critical thinking gitu. Dan di ujung-ujungnya dari critical thinking itu kita adalah penyelesaian masalah atau yang disebut kerennya ini problem solving. Nah, problem solving ini teman rekan-rekan di tren dunia saat ini sering dipakai di bidang entrepreneurship atau kewirausahaan. Nah, sedikit disclaimer, karena waktu itu research S2 saya tentang social entrepreneurship di Indonesia, sebetulnya teman-teman yang unik adalah entrepreneurship sendiri itu belum pernah ada secara akademis ya, itu belum ada konsensusnya. Apa sih definisi dari entrepreneurship? Atau mungkin kalau bahasa lainnya, biasanya di dalam definisi entrepreneurship itu ada selalu dia bicara soal venturing opportunities gitu. Tapi belum pernah ada satu konsensus akademis yang mendefinisikan apa itu entrepreneurship. Jadi entrepreneurship itu kalau bagi kita bahasa Indonesia kan artinya ya berwirausaha. Jadi berusaha gitu. Tapi berusaha apa? Ya belum, tidak ada satu pakem definisi dari akademis yang memang udah dikonsensusin gitu. Jadi semua yang kita usahakan itu sebenarnya by term bisa dikatakan sebagai entrepreneurship. Nah, tapi mungkin rekan-rekan udah tahu ya kalau entrepreneurship yang kita omongin sekarang tuh biasanya lebih ke arah startup atau misalnya UKM gitu versi ininya. Nah, kita lihat nih sekarang apa sih sebenarnya entrepreneurship itu. Oke. Jadi katanya nih rekan-rekan, ini saya membagikan ya yang kemarin belajar di Master of Science di University of Warwick, dalam membuat suatu usaha atau ketika kita mau menyelesaikan masalah begitu ya, itu kita selalu mulai dengan problem atau start with the problem gitu. Tapi dalam proses perjalanan saya belajar inovasi dan kewirausahaan, ada mazhab keduanya nih, ada aturan keduanya. Kita harus start dari masalahnya, dan biasanya kita nanti punya sedikit glimpse ide gitu ya, kira-kira solusinya apa yang baik, dan punya ide untuk melakukan sesuatu untuk menyelesaikan problem itu. Tapi masalah keduanya itu adalah don't fall in love with the idea. Nah, penggunaan problem solving sendiri dalam entrepreneurship itu adalah sebuah proses untuk menggunakan inovasi dan solusi-solusi kreatif untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial atau menutup gap-gap yang ada di dalam masyarakat kita, baik itu dari segi bisnis, baik itu dari segi teknologi, baik itu dari segi pengembangan masyarakat. Jadi itu ya teman-teman, sebenarnya problem solving can be used in very wide range, dan dalam melakukan problem solving, baik ini untuk masyarakat atau untuk usaha dalam artian bikin bisnis gitu ya, kita harus mulai dengan masalahnya, tapi ingat kita harus jatuh cinta dengan masalahnya dan kita harus setia sama masalahnya, instead of falling in love with the idea gitu. Kadang-kadang ketika kita memecahkan masalah, kita punya nih satu ide, dua ide yang menurut kita wow, ide gue bagus banget gitu ya. Tapi ingat teman-teman, selalu kembali lagi ke akar permasalahannya dan selalu jawab dengan kritis, dengan critical thinking, apakah kita menyelesaikan masalahnya, bukannya memegang teguh ide kita gitu, karena ide bisa saja salah. Kita sendiri manusia itu, mungkin kemarin udah belajar tentang cognitive bias juga ya, manusia itu selalu punya bias dalam pikirannya gitu, dengan asumsi-asumsi yang kita konstruk, yang kita buat berdasarkan pengetahuan kita saat ini. Tapi tentunya banyak hal dari masyarakat dan kan dinamikanya juga berkembang cepat, sehingga kita harus dengerin lagi nih sebetulnya siapa yang paling terdampak dari masalah tersebut, dan bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah untuk mereka. Nah, itu mengalihkan ke poin berikutnya saya adalah ada beberapa metode untuk melakukan pemecahan masalah dengan lebih struktural gitu ya mungkin. Yang pertama, kalau teman-teman pernah dengar, ada di dalam dalam problem solving itu yang disebut dengan design thinking methodology. Jadi design thinking methodology ini adalah sebuah cara untuk menyelesaikan, jadi membuat sebuah solusi
Tapi akarnya dari design thinking ini itu adalah kita mulai dengan empati. Kita harus berempati dulu nih dengan siapa sih yang masalahnya jadi akan terselesaikan gitu kalau kita membuat sebuah usaha ini gitu. Dan ini bisa macam-macam ya teman-teman, nggak harus bisnis ya. Kalau bisnis paling gampangnya ngelihatnya adalah siapa sih customer-nya gitu kan. Tapi sebenarnya kalau misalnya bukan di dalam ranah bisnis gitu ya, untuk masyarakat selalu pasti ada penerima manfaat dari solusi tersebut. Kalau misalnya ini solusinya itu di bidang pendidikan, berarti mungkin penerima manfaat dari solusi tersebut bisa guru-gurunya, bisa murid-muridnya terutama gitu ya. Jadi yang pertama dari design thinking metodologi itu adalah kita berempati terhadap siapa penerima manfaat utamanya. Lalu di design thinking ini saya secara cepat aja, ini biasanya ada beberapa stage untuk problem solution gitu ya. Tapi biasanya ciri khas dari design thinking itu adalah menggunakan sesi ideation dan co-creation. Apa itu sesi ideation dan co-creation? Jadi kalau di design thinking itu kita biasanya lepasin dulu nih semua restriction atau semua pakem-pakem, oh ini nggak bisa, itu nggak bisa. Itu nggak ada di design thinking. Jadi kalau di design thinking metodologi biasanya kita mengencourage untuk idenya itu adalah ada dua biasanya, sevisual mungkin dan segila mungkin dan sebanyak mungkin. Jadi memang dalam sesi ideation ketika kita lagi mau menelurkan solusi yang mutakhir gitu ya, kita harus kumpulin dulu semua solusinya tuh apa gitu untuk masalah tersebut gitu. Dan biasanya dari design thinking metodologi itu kita akan merumuskan sebuah masalah itu dengan pertanyaan how might we. Mungkin ini teman-teman udah pernah tahu ya, how might we itu kalau bahasa Indonesianya adalah bagaimana kita bisa. Jadi mulai dengan rekan-rekan, mungkin ini bisa juga diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari gitu ya, atau ketika lagi brainstorming sama diri sendiri atau teman, itu dimulai dengan pertanyaan bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah pendidikan di Indonesia, bagaimana kita bisa memberantas korupsi di Indonesia dengan lebih struktural misalnya begitu, atau bagaimana kita bisa memberikan pelayanan kesehatan yang lebih merata pada seluruh masyarakat di Indonesia gitu. Nah, dari pertanyaan powerful itu, how might we atau bagaimana kita bisa, mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalam satu state of our mind gitu ya, di mana nggak ada batasan, nggak ada restriction gitu. Dan dari situlah ide-ide gila, ide-ide besar, dan mungkin ide-ide yang mutakhir gitu ya, bisa ditelurkan dari sesi design thinking metodologi. Nah, kebetulan di Harapura sendiri juga kami menggunakan banyak metodologi ini, dan biasanya ini dipakainya bisa banyak ya, bisa oleh institusi, bisa juga oleh private sector maupun public sector, atau institusi yang mau menyelesaikan masalah. Jadi biasanya dibentuknya itu per project gitu, teman-teman semua. Nah, lalu saya perkenalkan juga tools kedua setelah kita udah punya idenya nih dari design thinking metodologi. Biasanya kalau orang-orang di kewirausahaan itu akan meletakkannya ke dalam product market fit canvas. Nah, di sini ya ada yang di bagian kedua ini kita bisa lihat kalau rekan-rekan akan diajak untuk melihat dulu. Yang pertama kan tadi kalau design thinking itu mulai dari empati ya gitu ya. Nah, kalau yang ini dibredelin lagi nih, siapa penerima manfaatnya dan apa sih sebenarnya gains mereka, apa sebenarnya pains mereka. Jadi setiap orang punya masalah itu pasti punya pain. Misalnya contoh begini, misalnya deh gampangnya pas pandemi semua sekolah tutup, tapi semua orang harus, mungkin ini rekan-rekan PPI Dunia merasakan ya, gitu kan, ada beberapa yang kemarin pas sekolah jadi semuanya harus online gitu kan, itu solusi. Ya udah nggak bisa sekolah offline, solusinya apa ya? Solusinya adalah kelas online. Tapi kan pasti di dalam proses PPJB ya namanya ya zaman dulu itu, pembelajaran jarak jauh itu pasti banyak pain-nya sebenarnya gitu ya. Oh, matanya sakit, koneksi internetnya yang nggak bagus, jadinya pemahamannya juga setengah-setengah gitu ya. Banyak hal lah, dan pasti banyak lagi pain-nya. Tapi juga mereka juga ada nih yang mau mereka gain itu adalah sesuatu yang membuat mereka
pengen mereka lakukan gitu. Ya contohnya kalau misalnya ini pastinya guru dan murid sama-sama mau gain pembelajarannya ya dari PPJB misalnya dalam contoh yang saya berikan. Nah, tapi satu lagi teman-teman, kita jangan lupa kalau dalam membuat problem solving atau dalam membuat solusi tadi itu kita harus paham betul sebetulnya penerima manfaatnya ini itu maunya apa, atau namanya customers jobs. Jadi apa sih sebenarnya secara esensi yang mereka harus lakukan. Kalau saya masuk dalam cerita atau example dari PPJB, pembelajaran jarak jauh, yang murid-murid harus lakukan, customers job-nya itu adalah belajar. Dan guru-guru pun sama. Apa sebenarnya customers job mereka? Kalau buat guru adalah menyampaikan pembelajarannya, atau make sure students-nya tahu. Nah, singkat saja dari sedikit diagram ini, kalau kita bisa memahami betul siapa penerima manfaat dari solusi kita bisa mengkaitkannya ke, nah ini disebut product market fit canvas, di mana bagaimana kita bisa menambah adding gains, adding pain relief, dan at the end atau pada akhirnya itu adalah offering product and services dari apapun yang kita coba kita tawarkan gitu. Baik ini mau dari segi bisnis, mau dari segi mungkin kalau teman-teman mungkin di sini konteksnya di public sector gitu ya, selalu at the end ada produk dan service yang sebenarnya sedang kita tawarkan ke penerima manfaat dari solusi kita. Lalu saya masuk ke tools yang ketiga, setelah kita udah bisa lebih jelas nih melihat apa aja produk market fit-nya dari solusi yang kita tawarkan. Lalu biasanya kalau rekan-rekan di entrepreneurship itu mereka akan membuat yang namanya lean business model canvas. Ini sebenarnya ada banyak ya teman-teman tipenya gitu ya. Ada yang dari Osterwalder, ada yang bahkan ada yang dari social business canvas. Tapi yang biasanya yang paling awam lah ya dipakai oleh rekan-rekan di bagian di entrepreneurship ini adalah lean model canvas. Kenapa? Karena di lean model canvas ini selain ini mudah digunakan untuk rekan-rekan yang punya usaha atau punya ide baru atau lagi mendevelop solusinya, yang kedua juga lean canvas ini juga akan fokus terhadap matriks-matriks yang penting yang bisa menjadi panduan lah untuk rekan-rekan tahu ini mesti dikerjain apanya dulu gitu. Karena ketika kita membuat sesuatu yang baru atau mendevelop sebuah solusi yang baru, yang pertama biasanya yang paling tricky itu adalah mengetahui apa prioritas yang harus dikembangkan terlebih dahulu gitu. Karena rasanya kayak benang ruwet gitu ya, mau bikin ini, mau bikin itu gitu dalam satu ide. Nah, tapi dengan lean canvas ini kita jadi bisa tahu prioritasnya, mana duluan nih harus dikerjakan supaya solusi itu bisa terdevelop dengan baik gitu. Nah, ini mungkin nanti rekan-rekan bisa search juga sendiri ya. Ini saya kasih jargon-jargonnya aja. Nanti biasanya di internet juga banyak cara penggunaannya, dan itu biasanya ini bisa menjadi tools yang membantu rekan-rekan untuk melihat atau membuat problem solving itu juga jadi jauh lebih struktural caranya. Nah, lalu yang kedua, dengan dari yang tadi kita berbicara soal lean canvas. Jadi dari sebetulnya lean canvas ini ada banyak, nanti di ujung terakhir saya ada beberapa rekomendasi buku. Namun yang mau saya sebutkan di sini, lean ini tuh sebetulnya sifat lebih daripada dia itu adalah kanvas, dia itu sebetulnya adalah set of principle gitu yang biasanya digunakan oleh rekan-rekan di kewirausahaan, dan saya pikir ini juga principle atau mindset yang bagus ya ketika kita melakukan problem solving gitu dalam keseharian kita atau dalam usaha-usaha Anda. Yang pertama, lean di lean principle ini sebetulnya lean itu tuh, kan lean tuh bahasa Indonesianya kurus gitu ya, kayak efisien gitu. Nah, jadi mungkin bisa dibaca definisinya di sini, lean itu adalah sebenarnya way of thinking di mana value-nya harus lebih besar daripada resources-nya gitu. Kalau saya buat lebih gampang adalah lean adalah sebuah mindset di mana manfaatnya harus lebih besar daripada mudaratnya. Gitu. Jadi kalau kita bikin solusi tapi mudaratnya lebih banyak, ngapain? Karena itu akan menciptakan problem lainnya. Gitu. Nah, di dalam lean principle ini
dalam metode thinking ini tuh Lean itu adalah kita harus punya value, bagaimana caranya kita bisa memperbesar value dan dengan cara improvement dari setiap value stream yang sedang kita lakukan gitu. Jadi ngomongin soal efisiensi, ngomongin soal improvement sehingga lebih optimal, sehingga value yang terdeliver kepada penerima manfaat itu secara optimal dan lebih sedikit atau less waste dan less resource dari sisi kitanya gitu ya yang membuat. Nah ini kalau mungkin saya bisa, kenapa kita perlu dalam Lean entrepreneurship ini, kenapa perlu rasanya untuk mengemban mentalitas Lean itu gitu ya, atau menggunakan metode Lean itu karena dalam Lean Principle juga semuanya itu terukur gitu dengan baik. Ini sama sih sebetulnya seperti scientific process yang mungkin rekan-rekan sedang lakukan sekarang begitu ya. Jadi secara dilakukannya itu secara empiris gitu eksperimennya. Karena kami percaya karena kalau di Lean itu kita percaya kalau kita nggak bisa ngukur, kita nggak akan bisa manage itu dengan baik. So if you cannot measure it, you cannot manage it. Nah, di bagian sebelah kiri ini ada satu ilustrasi yang menurut saya menarik, itu bagaimana ini tadi menggabungkan dari design thinking ke Lean cycle gitu ya. Tadi kan kalau di design thinking itu dengan cara berempati dulu dengan penerima manfaatnya, lalu mendefinisikan problemnya dan opportunity-nya. Lalu yang berikutnya adalah melakukan sesi ideation untuk menemukan solusinya. Nah, setelah udah ada solusinya, biasanya kita bikinnya prototype. Tapi dalam prototype itu kita embedkan yang disebut Lean cycle itu, di mana kita build, kita ukur, lalu kita pelajari, kita teliti, dan kita ambil lesson learn-nya supaya cycle itu terjadi terus. Yang tadi saya bilang, if you cannot measure it, you cannot manage it. Jadi yang pertama di dalam Lean Canvas ini adalah build, measure, and learn loop gitu ya. Ini bisa. Oke, jadi ada dua ide besar ya di dalam Lean Principle itu. Yang pertama adalah build, measure, and learn loop. Dan yang kedua nanti saya akan jelaskan adalah mengenai kalau semua data harus dikumpulkan atau di measure kita bilangnya, supaya kita bisa memanage eksperimen dari solusi kita itu dengan lebih empiris dan lebih sistematis. Nah, di Lean Principle ini mungkin ini sedikit aja ya soal yang tadi cycle yang saya bilang. Jadi pada dasarnya kita melihat dalam Lean Principles ini kita harus tahu betul nih value apa sih yang mau kita buat untuk penerima manfaat solusi kita. Lalu yang kedua, kita bikin identify value, cara mendeliver value-nya tuh seperti apa, atau bahasa kerennya value stream gitu ya. Value stream-nya tuh seperti apa. Dari situ kita bisa bikin flow-nya. Bisa kita breakdown bagaimana kita menawarkan si value tersebut. Lalu kita tentukan juga gimana caranya kita bisa menarik insight dari flow tersebut, atau disebut pull. Kalau dalam bahasa lainnya jadi data points-nya gitu ya. Apa sih data-data apa sih yang pengen kita kumpulkan untuk mengetahui kalau flow-nya ini, flow yang kita terapkan dalam value stream ini udah paripurna gitu, atau udah paling optimal gitu. Dan yang terakhir, ketika udah kita ambil datanya adalah ini menjadi lesson learn, di mana terjadi continuous improvement dalam segala lini operation dari usaha maupun usaha dari solusi kita tersebut gitu ya. Mau itu bisnis gitu, mau itu organisasi mungkin gitu kan. Jadinya supaya itu terjadi satu cycle di mana yang tadi build, learn, and learn-nya itu tuh selalu menjadi cycle. Oke, nah yang kedua tadi bicara soal data. Ini tadi ada yang kata-kata yang saya comot dari internet, itu adalah in God we trust, but all others must bring data gitu ya. Ini artinya ini adalah sebuah seruan dan sebuah ajakan kalau sekarang, dan apalagi ini kita dalam konteks semua PPI dunia ini berarti semua sedang sekolah gitu ya, dalam ranah scientific kan semua selalu harus datang dengan proof atau harus datang dengan data gitu ya. That's how science works. Nah, sama seperti prinsipal di science, di empirical science itu tadi, bahwa kita harus mengumpulkan data
yang dari bukan cuma asumsi, tapi memang data yang kita kumpulkan dari penerima manfaat. Jadi baiknya juga kita mendapatkan feedback gitu dari penerima manfaat solusi kita itu. Benar nggak sih itu membantu hidup lo gitu ya? Atau jangan-jangan itu membuat pain yang lainnya gitu kan? Jadi kita sebagai problem solver juga harus terbuka dengan feedback dari customer atau penerima manfaatnya. Nah, mengenai data management. Nah, ini saya mau touch dikit mengenai innovation management. Itu yang menjadi juga background pendidikan saya ya. Di mana di innovation management principles itu kita tuh biasanya itu mulai dengan leaders-nya gitu ya sebagai problem, dan saya harap di rekan-rekan PPI Dunia suatu saat akan menjadi leaders nih masing-masing, dan untuk menjadi mempunyai data center, data management dan innovation management yang baik, itu harus mulai dari leaders-nya, dan di sini ada culture-nya. Jadi timnya juga harus dipersiapkan untuk bisa memanage inovasi, dan lalu juga pastinya disupport ya dengan sistem, dengan insight dari customer, dengan strategic direction yang bisa membuat manajemen inovasi itu jadi bisa berfaedah dan bisa jadi sebuah cycle yang dipakai sama timnya atau pekerja-pekerjanya untuk mendapatkan data yang baru sehingga improvement bisa terjadi terus-menerus. Karena kan memang asal dari, mungkin ini biar nggak bosen, saya mau tebak-tebak buah manggis tapi nggak ada hadiahnya sih. Ada yang tahu nggak sih, rekan-rekan boleh taruh di chat ya, ada yang tahu nggak kalau inovasi itu artinya apa sih? Mungkin kayak etimologinya dari bahasa Inggris atau bagaimana? Ada yang mau bantu jawab apa definisi dari atau apa kata lain dari inovasi? Ya, silahkan Pak Dito dari Taiwan. Salam kenal Pak Dito. Salam kenal Mbak Ivi Londa. Saya Dito dari S3 dari Taiwan. Jadi langsung saja, inovasi itu menurut saya suatu pembaruan, suatu hal yang ada bernilai lebih baik dari sisi teknologi, konten maupun dari sisi perspektif paradigma atau pemikiran, dan hal itu bisa berdampak kebaikan atau berdampak memotivasi, berdampak yang istilahnya bernilai plus bagi individu maupun kelompok dan masyarakat begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Dito. Wah, Pak Dito kalau boleh tahu tadi S3-nya bagian apa, Pak? S3-nya research-nya soal apa? Saya riset di bidang regenerative medicine, jadi termasuk stem cell, nanoteknologi, AI, machine learning, deep learning begitu. Wah, menarik sekali Pak Dito. Saya lagi kerja beberapa project AI dan juga di medical. Nanti mungkin kita bisa connect ya di luar untuk Iya, ya. siap. Makasih Pak Dito. Ini di komen sama S3 saya langsung jiper ya. Tapi betul sekali dari yang Pak Dito bilang. Jadi mungkin nanti rekan-rekan bisa kita sharingnya di yang lain ya. Cuman tadi yang Pak Dito bilang tuh benar banget, inovasi itu adalah soal pembaruan, atau bahasa Inggrisnya itu sebenarnya dari kata novel. Novel itu artinya baru ya, new gitu ya. Jadi memang ketika kita bicara soal problem solving itu, kalau tadi di awal saya sudah bilang soal jangan jatuh cinta sama idenya gitu, jatuh cinta sama problemnya. Nah, itu juga yang menjadi salah satu shades atau karakteristik gitu ya dari problem solving in entrepreneurship, itu adalah kita setia terhadap masalahnya untuk selalu memberikan kebaruan gitu dalam usahanya, dalam bisnisnya gitu ya, atau ya apapun lah yang di dalam solusi ini gitu. Jadi solusi itu nggak mati gitu satu gitu. Oh, kita dapetin solusinya terus kita pegang teguh solusi itu doang gitu. Enggak sampai di situ. Tapi ketika kita bicara soal innovation management, terutama ya ini saya lagi ngomongin soal innovation management, justru yang kita cari itu adalah problem terus-menerus yang kita selesaikan untuk mendapatkan kebaruan atau novelty dari masalah yang terus ada. Biasanya kalau entrepreneurship tuh itu juga kita harus konsisten gitu ya untuk menyelesaikan masalah yang biasanya tuh masalahnya itu aja, tapi masalahnya baru terus gitu, bingung nggak? Nah, jadi salah satu karakter kalau teman-teman pengen jadi founder mungkin ini ya, atau mau jadi di bidang entrepreneurship, itu adalah konsisten untuk menyelesaikan satu masalah. Kan biasanya entrepreneurship itu menyelesaikan masalah ya. Kalau saya kemarin di Ramuraga itu adalah yang Ramuraga Kombucha itu menyelesaikan masalah unemployment atau
unemployment di perempuan gitu kan, dan itu masalahnya bakalan terus ada lah kan, nggak mungkin juga Ramuraga mengemploy semua perempuan gitu kan. So woman empowerment is a hard work, is a long work gitu, dan pertanyaannya justru buat saya adalah bagaimana saya bisa, tadi ya bagaimana kita bisa. Kalau pertanyaan personalnya buat saya, bagaimana saya bisa setia menyelesaikan masalah woman empowerment di Indonesia melalui venture saya ini. Kebetulan ini platformnya lewat Ramuraga Kombucha. Nah, oke. Jadi itu tadi sekilas tentang innovation management, bahwa melihat problem solving itu juga harus disertai dengan prinsip-prinsip atau sedikit paham lah ya soal bagaimana metode inovasi itu dilakukan. Nah, lalu saya mau masuk nih ke bagian ketiga ya, atau ke bagian ketiga dari yang mau saya sampaikan adalah gini. Ketika kita udah selesai problem solving gitu, dan tadi kita udah sedikit tap in gitu ya, bagaimana bagaimana cycle development-nya tadi menggunakan Lean Canvas. Lalu setelah itu, setelah dari jadi Lean Canvas, kita punya mindset kedua itu adalah bagaimana inovasinya di manage ya melalui innovation and data management. Nah, sekarang saya mau kasih satu apa ya? Waktu itu yang paling saya ingat itu dari waktu saya ngerjain riset S2 itu adalah satu pertanyaan guidance dari supervisor saya. Dia selalu, namanya Mr. Darnton, dia selalu ngomong katanya gini, kalau misalnya kita menulis sesuatu, kalau lu habis baca sesuatu, dia bilang gitu ya, untuk buat critical thinking, itu selalu tanya, so what? Ya kan? So what? Gitu. Jadi misalnya, langit itu biru, gitu, satu statement lah, langit itu biru, gitu. Terus kita harus tanyain lagi, so what? Gitu. So what kalau langit itu biru? Jawab. Dia bilang. Nggak berhenti di situ, tanya lagi, misalnya langit itu biru, so what? Oh ya, jadinya artinya tidak hujan gitu kan. Nah, ditanya lagi nih, kita harus tanya lagi, so what? Gitu loh. Oh, kalau tidak hujan artinya ini bagus untuk menanam. Nah, itu nggak berhenti sampai di situ teman-teman. Kita harus tanyain lagi so what yang ketiga, so what? Gitu kan. Oh, artinya mungkin ini misalnya saya jawab karena udara sedang, karena langit sedang cerah, artinya tidak hujan. Jadi ini waktu yang tepat untuk menanam, sehingga saya terus memilih gitu menggunakan metode tanam apa. Ini ngarang sih. Cuman anyway, artinya dari yang analogi yang saya berikan adalah ketika kita bicara soal critical thinking, kita itu kita harus tanya sama diri kita sendiri apa relevansinya dan apa dampaknya itu sampai 3 kali sama diri kita sendiri maupun sama apa yang sedang kita kerjakan gitu. Dan itu yang membuat buah pemikiran kita itu jadi kritis gitu. Nah, ini adalah so what saya yang ketiga gitu ya. Apa sih terus so what problem solving, terus so what. Nah, so what saya yang terakhir itu adalah ketika kita melakukan problem solving atau menelurkan sebuah solusi, ada baiknya masing-masing dari kita itu mempertanyakan soal emang betul dampak yang kita lakukan dengan solusi kita itu betul adanya sesuai dengan asumsi kita, atau gampangnya adalah validate your impact dari usaha rekan-rekan semuanya gitu. Nah, di sini ini adalah salah satu yang sedang saya bangun juga. Jadi kalau mungkin karena kita di sini semua pelajar, saya juga percaya bahwa saya a lifetime learner, jadi saya nggak pernah berhenti jadi pelajar. Dan recently atau tahun ini sebetulnya saya belajar saya sedang membangun yang namanya Harapura Impact. Nah, Harapura Impact itu membangun atau membantu private sector dan public sector untuk memvalidate their impact gitu ya. Kan semua public sector, private sector pasti merasa menyelesaikan sebuah masalah lah di dunia ini dengan perannya masing-masing gitu kan. Nah, tapi pertanyaan so what ketiganya itu ada yang tadi saya tanyakan itu adalah apakah betul impact-nya itu seperti yang kita mauin. Nah, ketika kita melihat impact, ini bahasa zaman sekarangnya ya, rekan-rekan, ada 3 elemen lah yang secara internasional ini sedang menjadi apa itu namanya ya, sedang menjadi tren baru gitu, bukan tren sih, tapi jadi fokus lah gitu ya, di mana orang-orang di dunia ini ngomongin soal 3 hal ini, yaitu adalah ESG. Ada yang pernah dengar ESG sebelumnya? Atau ada yang sekolahnya mungkin di bidang ESG? Boleh ditaruh di chat.
Atau ada yang mau langsung ngomong juga boleh, kalau ada yang mau angkat tangan. Nggak ada ya? Oke, wow. Oke, saya kaget juga, berarti rekan-rekan di sini baru pada tahu ya soal ESG. Nah, oke, catat ini rekan-rekan, karena ini akan terdengar lebih nyaring gitu dalam beberapa waktu ke depan gitu ya. Jadi sekarang pemerintah dunia, pemerintah Indonesia itu lagi santer banget ngomongin hal yang masuk ESG. ESG itu adalah satu term yang di-coin recently gitu ya. Dia coinnya memang geser-geser mulu gitu dari kemarin, ngomonginnya bisa social enterprise, bisa ngomonginnya dampak, bahasa Indonesianya impact gitu kan. Tapi akhirnya sekarang atau beberapa tahun ini government lagi atau orang-orang lagi suka menggunakan kata ESG yang terdiri dari environment, social, dan governance. Dari segi environment, lingkungan ya, dari segi lingkungan, apa sih dampaknya terhadap lingkungan kita gitu. Semua hal ketika kita bikin usaha, mau usaha Ramuraga saya yang kecil, yang si kombucha itu gitu ya, itu pasti punya dampak lingkungan, dampak sosial paling tidak gitu. Dampak lingkungannya misalnya kalau misalnya usaha-usaha kecil itu adalah jualan itu satu hal. Mungkin kalau di Kementerian Koperasi akan melihat, wow ini dampak sosialnya bagus karena membuat perempuan-perempuan jadi teremploy, atau ini artinya ini adalah sign bahwa women UMKM gitu ya, atau usaha berbasis perempuan sedang lagi ada gerakan gitu. Itu secara sosial kan. Tapi kita juga lebih kritis lagi melihat secara environment-nya gitu. Apakah misalnya usaha Ramuraga saya itu memproduksi banyak botol plastik dan akhirnya menyumbangkan banyak plastik ke bumi ini gitu misalnya. Kebetulan Ramuraga pakai botol kaca, jadi kita juga punya metode recycle atau metode reuse ya yang kita coba jalankan lah bersama customer. Nah, hal-hal seperti itu nih rekan-rekan, ini saya dari yang gampang aja ya example-nya gitu, ngomongin soal apa sih dampak dari usaha kita dari segi lingkungan. Yang kedua, dari segi sosial gitu ya. Dari segi sosial ini ya terhadap orang-orangnya. Apakah itu dampaknya terhadap pekerjanya, apakah itu dampaknya terhadap orang lainnya. Nah, ini kemarin ada yang menarik nih, tadi Pak Dito lagi ngomongin soal AI gitu kan. Kebetulan saya lagi ada punya project AI, dan ternyata AI ini juga lagi sesuatu yang sangat baru ya. Ini benar-benar di ujung dari novelty nih rekan-rekan. Dan banyak banget loh polemik dari AI terhadap sosial terhadap masyarakat kita gitu. Nah, hal-hal seperti itu tuh yang perlu kita kaji, dan kalau misalnya ini kita konteksnya dalam bentuk perusahaan, bahkan kita harus intentionally mengukur hal tersebut gitu, mengukur dampaknya dari segi sosial. Baik itu dari yang kerja langsung sama kita, ke manajemen sendiri, maupun ke customer yang menikmati produk and services tersebut gitu. Nah, yang ketiga itu adalah governance. Governance itu adalah bagaimana kita memperlakukan bagaimana kita memanage. Jadi ini ngomongin soal manajemen. Bagaimana kita memperlakukan pekerja kita, dan bagaimana juga kita comply dengan regulasi-regulasi yang diterapkan pemerintah gitu ya, atau diterapkan pemerintah masing-masing lokal terhadap usaha tersebut gitu. So ini singkatnya mengenai pentingnya memvalidasi dampak kita di 3 ranah tersebut. Apakah ini baik dampaknya untuk lingkungan, apakah ini baik dampaknya untuk sosial, dan apakah ini baik dampaknya untuk tata kelola gitu. Dan tanpa kita bisa make sure bahwa solusi kita itu nggak menimbulkan masalah lain dari at least 3 sisi ini, kita belum bisa bilang kalau solusi kita itu paling baik. Nah, itu ya rekan-rekan. Jadi mungkin itu key takeaway lesson learn-nya, bahwa ketika kita membuat sebuah solusi, kita harus pikirin juga jangka panjangnya di 3 ranah tersebut. Karena mungkin teman-teman juga sering dengar ya, kayak sekarang banyak juga masalah atau solusi yang ditelurkan untuk sebuah masalah, tapi ternyata memberikan masalah baru gitu. Kayaknya kita familiar ya sama bagaimana metode pembuatan problem solving yang malah jadi bikin masalah baru. Nah, hal-hal seperti ini nih rekan-rekan yang pengen aku share pada hari ini, supaya kita bisa melihat dengan lebih kritis, bahkan sebelum solusi itu dibangun gitu ya, untuk memikirkan dampaknya dari segi 3 hal tersebut. Oke, nah ini terakhir aja kenapa pentingnya juga untuk melakukan impact atau ESG management. Yang pertama itu akan membuat
itu baiknya menjadi strategic decision making kita gitu, karena itu tadi ya, kita nggak mau bikin solusi yang jadi menimbulkan masalah. Yang kedua, dengan punya impact atau ESG management, kita jadi meningkatkan lagi sebenarnya apa sih intended impact yang mau kita lakukan gitu. Jadi lebih menajamkan lagi. Dan ini tentunya juga cara kita untuk memonitor ya sebenarnya impact atau ESG yang dari solusi kita tersebut. Kalau kita monitor, jadinya kita nggak kecolongan gitu. Nah, jadi itu nih ada cara untuk improving intended impact. Dan yang ketiga, biasanya juga impact atau ESG management ini memudahkan kita untuk get the support you need to scale up your impact. Dengan kata lain, mungkin rekan-rekan butuh impact investment misalnya, atau butuh funding untuk melakukan mendevelop solusinya gitu ya. Mungkin kalau saya ngomongin di dunia startup nih gitu ya. Sekarang ada impact investment, ada funder-funder yang mau ngasihin kita resource gitu supaya kita bisa membuat solusi-solusi yang besar. Nah, untuk itu mereka perlu tahu betul apa sih sebenarnya impact dari yang sudah kita lakukan. Nah, kalau kita memvalidasi impact kita enak nih ngomongnya terhadap funder tersebut atau terhadap apa itu namanya impact investornya gitu ya, bahwa kita udah punya dampak sehingga bisa di scale up lebih besar. Nah, yang terakhir rekan-rekan ini ada beberapa rekomendasi bacaan kalau misalnya rekan-rekan pengen tahu lebih dalam tentang tools-tools yang tadi saya ceritakan gitu ya, soal ini ada beberapa kanvas-kanvas yang mungkin useful, tapi juga kalau misalnya teman-teman butuh thought partner untuk terutama di bidang ESG, bisa menghubungi saya di ivy.londa@harapura.com atau bisa dicek juga di www.harapura.com. Oke, mungkin sekian pemaparan dari saya untuk hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali untuk Mbak Ivy atas semua penyampaian materinya. Masya Allah, insightful banget. Saya sendiri banyak mempelajari hal baru ini. Kalau boleh nanti saya izin ya, nanti kalau boleh kita share ke teman-teman PPT-nya tadi. Semoga teman-teman bisa belajar kembali ya. Selanjutnya teman-teman kita persilahkan kepada seluruh partisipan di sini untuk menanyakan. Mbak Ivy masih sempat untuk sesi tanya jawab? Kira-kira mungkin limit 2 pertanyaan. Ya, 1 atau 2 pertanyaan aja kali ya, Mas. Ya. Oke. Selebihnya teman-teman jika ingin bertanya, Mbak Ivy feel free ya untuk di email atau di kontak, insya Allah boleh. Teman-teman ada yang mau bertanya boleh di kolom chat atau raise hand atau mau nanya langsung juga dipersilahkan. Oke, ada Pak Dito di sini yang dari Taiwan. Kami persilahkan Pak untuk bertanya. Insya Allah. Baik, Panggungnya keren banget. Apakah suara saya terdengar jelas? Kedengaran Pak? Ya, jadi mungkin singkat saja pertanyaan saya. Barangkali Mbak Ivy Londa bisa share sedikit pengalaman tentang ini filosofi Ramuraga yang pernah dibuat di tahun 2020, kemudian dalam proses meracik kombucha dan juga berproses untuk ini menulis buku Celoteh si Jingga itu. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Pak Dito. Waduh, saya jadi ini nih. Kalau kemarin sih sebenarnya Ramuraga tuh sebetulnya lebih jadi pet project saya gitu ya. Selama ini kan kalau tadi dilihat dari CV saya selalu kerja sebenarnya sambil ini Ramuraga. Tapi justru karena mungkin itu berangkatnya dari pencarian diri kali ya Pak ya. Mungkin serunya gitu. Itu justru berangkat dari proses refleksi saya selama pandemi. Waktu pandemi itu kan rasanya nggak ada
nggak ada bedanya gitu ya antara Senin atau Minggu gitu kan, karena kita ada di tempat yang sama selalu gitu. Dan itu jadi memulai refleksi saya tentang waktu sebenarnya. Sebetulnya kalau ditanya tadi filosofi Ramuraga apa, filosofi Ramuraga itu adalah the essence of time gitu. Karena sebetulnya kalau nanti teman-teman tahu ya, bikin kombucha tuh gampang banget. Tinggal kasih teh, bikin teh manis, kasih jamurnya, si SCOBY-nya, dan yang terakhir, komposisi terakhirnya itu adalah waktu. Yang harus kita tunggu itu adalah waktu. Nah, sama ketika kita mau ngomongin soal membuat perubahan. Nah, itu yang mungkin dari situ kali ya saya nariknya gitu ya. Dan ini mungkin relevan sama kan kita katanya problem solving itu untuk membuat perubahan kan, to make change gitu. Tapi yang perlu kita sadari bahwa in order to create change it takes time. Dan kadang-kadang ketika kita bikin perubahan itu nggak kelihatan perubahan itu dalam waktu time frame yang kecil gitu. Tapi ketika kita tungguin atau kita lihat gitu secara ketika kita bisa melihat essence of time, kita baru bisa melihat bagaimana perubahan itu terjadi. Sama ketika ini refleksi yang saya dapatkan ketika membuat kombucha. Kombucha itu dicobain, dicicipin tiap hari gitu ya, rasanya semakin lama makin asam gitu kan. Dan waktu itu sebetulnya awalnya saya bikin kombucha untuk jadi sense of my own time waktu lagi di pandemi yang terisolasi gitu. Jadi tiap hari saya punya alasan untuk bangun dan mencicipi kombucha gitu. Tapi dari situ saya jadi ada filosofi yang lebih dalam gitu, berangkat dari ternyata the essence of time itu ketika kita rasain itu kita jadi lebih mindful dalam melihat kehidupan, dan mudah-mudahan harapannya gitu ya semua solusi yang kita lakukan untuk atas nama perubahan itu bisa juga lebih mindful terhadap dampaknya. Itu tadi kembali lagi ke bagaimana kita bisa melihat dari 3 ranah ESG tersebut ya gitu, dampaknya solusi kita tuh dampaknya apa untuk untuk kebaikan bersama. Begitu mungkin Pak Dito. Terima kasih pertanyaannya. Tadi Mbak yang buku Celoteh si Jingga belum disebut, belum disinggung. Oh, kalau itu sih buku saya waktu masih kecil itu aktivis lingkungan. Jadi ini terjadi sebelum saya S1 gitu ya. Jadi justru waktu masih SMP, SMA gitu saya banyak aktivis, banyak terlibat lah dalam lingkungan. Nah, Celoteh si Jingga itu adalah refleksi tulisan buku gitu ya yang ditulis oleh saya waktu umur 14 sampai sekitar 17 tahun. Jadi masih cukup remaja gitu. Dan itu adalah refleksi saya sih terhadap apa yang saya alamin sebagai remaja, melihat bagaimana dunia ini waktu itu zaman-zamannya The Inconvenience Truth ya dari Al Gore gitu kan. Dan waktu itu adalah refleksi saya sebagai anak remaja melihat dunia dan mempertanyakan dunia seperti apa sih yang kita mau punya nanti. Oke, Kak Wahyu, mungkin boleh pertanyaan kedua ya. Terima kasih, Pak Dito. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lewat LinkedIn atau Instagram. Oke, ini ada dari cerita Mbak Ivi tadi, seperti saya jadi keringat buku ini, Dunia Sofi ya. Ini ada pertanyaan Mbak dari Mas Azmi dari PPM Mesir. Ini lebih nyoba ke praktek sih, Kak. Apakah benar ini dampak lingkungan seperti contoh kan botol plastik tadi, Kak? Ya, terus dari segi perusahaan melihat dari untung rugi, bukannya lebih menguntungkan jika botol plastik, Kak. Terus solusi lainnya jika benar, maka solusinya mengolah plastik sampah. Mengelola plastik sampah gimana gitu. Mungkin itu ya pertanyaannya. Oke, terima kasih Asmi untuk pertanyaannya ya. Nah, ini mungkin yang tadi kita mungkin bisa, kan kita kan konteksnya di sini lagi belajar soal critical thinking and problem solving gitu ya. Nah, mungkin ini yang perlu saya luruskan gitu. Kalau bisnis tradisional biasanya akan melihatnya dari asas untung rugi, ya kan? Nah, tapi tadi yang saya sudah sebutkan, kalau dengan asas lean yang tadi itu gitu ya, dan yang tadi nih 1 jam kita udah berbicara, kita ngelihatnya dari asas manfaat dan mudarat gitu. Dan ini bukan tentang untung rugi gitu loh. Nggak ada kalau untungnya banyak tapi itu merugikan bumi, itu masih lebih banyak mudaratnya. Yang kita mau adalah manfaatnya. Kalau dalam bahasa Inggris adalah value gitu. Yang kita mau adalah value-nya yang lebih banyak
bukan profitnya yang lebih banyak. Dan itu mungkin salah satu hal yang kita bisa dobrak bareng-bareng sebagai anak-anak PPI dunia gitu ya, untuk bagaimana kalau kita bikin usaha atau kita bikin bisnis, bikin apapun lah gitu, yang kita lihat bukan untung rugi, tapi adalah manfaat dan mudaratnya. Dan mudah-mudahan kita bisa membuat manfaat lebih banyak untuk dunia ini. Oke. Mbak Ivi tadi ada yang raise hand satu orang, boleh kita apa ya? Ya, boleh. Mungkin tadi ada yang dari Mas Gede ya, nih dari Undiknas tuh tadi. Iya, mungkin jelas ya. Mohon maaf ya teman-teman, terbatas sekali pertanyaannya karena kita lihat Mbak Ivi juga lagi ada urgensi ya. Oke, silakan Mas Gede. Oke, Kak, izin untuk bertanya bahwa saya setuju bahwa proses itu sangat penting seperti kata Vincent van Gogh, I put my heart and soul into my work and I've lost my mind in the process. Tapi di dalam hidup, di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, realitanya kita tidak bisa menempatkan posisi di posisi yang kita inginkan terus-menerus. Menurut Kakak, opini Kakak seperti apa? Kira-kira seperti itu saja, Kak. Oke. Kalau jadi maksudnya pertanyaannya apa, Mas? Apakah bagaimana caranya kita bisa Free opininya bebas aja sih, Kak, tentang apapun yang ada di pikiran Kakak. Oke, kalau saya sih selalu melihatnya mungkin ini ya kalau untuk pribadi gitu, problem solving itu selalu bisa kita pakai dan bisa kita lakukan dengan cara apa, dan mungkin kalau ini sih opini saya pribadi ya gitu ya, untuk melakukan, jangan lupa kalau tadi kita kembali lagi ke mazhab dari design thinking. Ini caranya pakai tools ya, walaupun ini untuk pribadi gitu, untuk keseharian, itu adalah mulai dengan empathize ya kan. Dan ketika ngomongin soal empathize itu kan yang tadi saya bilang harusnya di empathize, empati terhadap penerima manfaat dari solusi tersebut. Tapi jangan lupa untuk berempati dengan diri sendiri juga. Dan itu mungkin yang bisa mengantarkan Mas Gede ke solusi-solusi yang lebih solusi untuk diri sendiri yang jadi lebih tepat gitu, menempatkan Mas Gede di mana dalam kehidupan, sehingga bisa, kan kita hidup selalu ada masalah lah ya gitu kan, tapi kan tentang bagaimana mencari masalah yang bisa kita selesaikan untuk mengantarkan kita ke posisi yang lebih baik. Mungkin itu sih jawaban. Oke, thank you, Kak. Oke, Mas Wahyu, mungkin saya mesti ini nih udah ditungguin Ibu dan Bapak saya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lainnya dari rekan-rekan, mungkin boleh ke Instagram aja kali ya, Mas, atau ke LinkedIn gitu. Mbak Ivi, sebelum kita tutup, saya izin minta waktunya sebentar untuk kita foto bersama dengan semua partisipan ya. Teman-teman yang berhadir di Zoom sekarang ini, mungkin boleh kita open cam sebentar, kita foto bersama. Oke. Mungkin operator bisa ambil alih untuk di ini. Baik, izin untuk slide pertama. 1, 2, 3. Terima kasih. Untuk slide kedua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih kasih. teman-teman. Terima kasih untuk operator juga. Sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dari Mbak Evi. Oke. Ya, terima kasih rekan-rekan PPI Dunia sudah mengundang untuk diskusi yang hangat pada hari ini. Senang sekali juga bisa melihat ya rekan-rekan ini pertama kali sebenarnya saya ikutan urus acara PPI Dunia, walaupun sebelumnya saya juga aktif ya di beberapa kepengurusan PPI di kota saya masing-masing lah gitu. Jadi senang sekali nih bisa kenalan juga kalau ternyata ada ya lingkup PPI Dunia, dan saya pikir closing statement saya itu tadi, karena kita mungkin ini
ada yang sedang belajar, mungkin ada yang kayak saya sudah pulang gitu kali ya. Tapi pada intinya adalah kita semua belajar kalau dia jadi diaspora di luar negeri itu pasti untuk menimba ilmu untuk bangsa kita juga. Jadi itu tadi kembali lagi ke bagaimana kita menyelesaikan masalah di negara kita yang masih banyak ya. Baiknya kita gunakan sifat kritis kita tadi, benar banget, ini adalah salah satu prerequisite kita untuk mencapai Indonesia Emas, dan kita adalah ujung tombak dari anak-anak muda di Indonesia yang akan membentuk Indonesia Emas tersebut. Sedangkan masih banyak nih PR-PR dari human resource-nya gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa jadi champion di tanah air untuk memupuk cara berpikir kritis dan cara problem solving atau menyelesaikan masalah yang kritis juga, yang juga peduli terhadap lingkungan sosial dan tata kelola negara. Terima kasih, Mas. Oke. Sebelum Mbak Ivi berpamit, saya ada pantun nih buat Mbak Ivi dan teman-teman semuanya. Jalan-jalan ke kota Bali, Masya Allah, Mbak Ivi Londa, keren sekali. Terima kasih banyak, Mbak Ivi Londa. Terus, banjir di kampung sudah sebetis, datang Pak Anies beri solusi. Kalau semua anak muda berpikir kritis, Indonesia Emas sudah pasti dapat direalisasi. Ya, Rob. Sebelumnya mungkin bisa salam penutup untuk kita closing tahap atau sesi penyampaian materi dari Mbak Ivi. Oke, Mas Wahyu, terima kasih untuk pantunnya. Saya izin keluar dari ruangan ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ivi. Oke, teman-teman semuanya. Sekarang kita ada sesi sesi breakout Zoom ya, breakout Zoom. Nah, ada practical session dan discussion time. Setelah itu nanti baru presentasi. Setelah discussion, kita kembalikan kepada MC untuk Mas Ashabul Kafi, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada pemateri dan juga moderator pada hari ini. Wawasan yang luar biasa pada hari ini yang diberikan. Sejenak, mari kita beristirahat singkat untuk melanjutkan ke sesi berikutnya. Selanjutnya ini ada sesi ice breaking yang seru dan juga penuh keceriaan yang akan dipandu oleh Kak Dava. Halo Kak Dava. Halo semuanya. Halo, oke Kak Dava, saatnya kita ice breaking dulu nih sebelum lanjut ke sesi practical. Sudah siap Kak Dava? Sudah siap. Oke, saya serahkan kepada Kak Dava. Baik. Bisa terlihat kah semuanya? Oke, terlihat. Bisa terlihat ya. Baik. Untuk 10 menit sampai 15 menit ke depan, kita bisa beristirahat sejenak teman-teman, supaya lebih segar, supaya lebih semangat nanti untuk masuk ke breakout room dengan fasilitator masing-masing. Oke, yang pertama, ice breaking ini bagaimana? Teman-teman bisa langsung nih jawab lewat chat, gambar apa sih yang saya tunjukkan nanti di dalam slide atau di dalam layar teman-teman semua. Oke, bisa kita mulai ya. Oke, ini gambar apa nih teman-teman? Boleh dijawab lewat chat. Ini kira-kira apakah salju atau mungkin beruang kutub? Oke, beruang. Ini Ada yang mungkin jawab beruang ini dengan S sapi ya, kali ya Mas Mas. Kavi. Oh, Ini sapi kali sapi. ya Mas. Agak beda ya. Bear not bear. Ayam. Oke. Ada lagi? Burung. Yang paling beda ada burung, Mas. Ini beruang kutub sih Mas. Beruang nunduk. Harusnya beruang Oke. kutub. Kucing Anggora. Baik, Mas. Pak Dito, silakan. Beruang kutub di payung salju. Wih, lengkap banget ini. Oke, langsung saja teman-teman ya. Kita lihat ada apa
Gambar apa ini sebenarnya? Oke, 1, 2, 3. Sorry. Sebentar ya. Ada error sedikit. Hibernasi kali, Mas. Oke. Semua. Berarti yang benar tadi jawabannya ayam ya. Tadi siapa tuh yang tadi jawab ayam tuh? Aduh. Dulu Oke, di luar next. nalar betul ya. Gambar apa nih teman-teman? Boleh langsung dijawab lewat Di chat. luar Nurul ya. Di luar Nurul. Bias Ini kura-kura. Nggak harusnya mungkin ini buaya buaya. sih. Oh, kambing. Kucing. Hmm, Keledai. Oh, orang awam lihatnya kayak buaya. Yo, yang tidak awam siapa sini tidak awam? Kodok Zuma. Ada lagi kecoa tuh. Mas Wahyu kecoa ya? Waduh, Playboy. Siapa nih Mas Azmi? Jangan-jangan ayam lagi ya? Aku chat gini ada yang marah nggak? Waduh. Oke, kita langsung lihat ya teman-teman semua. 3, 2, 1. Oke, yang jawab kucing tadi betul. Betul ya, semua yang jawab kucing. Oke, next gambar berikutnya. Ini ada 4 atau 5 gambar gitu, Mas Kafi. Oke, baik. Gambar apakah yang teman-teman lihat? Nah, kalau ini kan kalau normalnya kan ini kura-kura ya. Tapi karena ini di luar Nurul, mungkin ini tikus ya. Oke, tikus ya. Tikus yang Pas bercangkang. di luar dulu. Gajah, Wah, zebra, ada yang jawab gajah tuh. berhantu. Ini teman-teman semangat banget ya kayaknya ya. Sapi. Oke. Ada yang bilang zebra kelihatan lehernya katanya. Hmm. Aduh. Waduh, ini macam-macam ditebakannya nih. Boleh kita spill langsung ya, spill langsung ya. Boleh, Apa sih? boleh. Apa nih? Gambar apa nih kira-kira nih Mas Kafi? Oke. 3, 2, Ini 1. Iya, jerapah ternyata teman-teman. Bukan zebra ya. benar. Apalagi tikus. Ya. Oke, next. Ini gambar apa nih, teman-teman? Ya, kalau normalnya ini kan tupai ya. Ah, Tupai berwarna coklat. Nah, mungkin kalau di luar Nurul ya beruang berwarna coklat. oh, benar-benar coklat. Ini Mas Karena Mufari ini, sama-sama weh bener coklat. katanya. Ya, bisa jadi monyet juga ya. Hmm. Monyet, kanguru yang berbuntut-buntut dia punya di belakang kan. Udah. Harimau, kuda, ciptaan Tuhan Mas ya. Kayaknya bukan ciptaan kita ya Mas ya. Tupai, oke. Ada lagi. Ini benar. Waduh. Ini udah pada siap nih Mas Kafi kayaknya untuk masuk breakout room nih. Udah pada semangat semua. Iya dong. Harusnya Waduh, gitu pasti dong. ya, pasti ya. Oke. Kita coba lihat ya. Next. Iya betul, hewan jadi-jadian Mas Asmi nggak salah kok. Oke, 1, 2, 3. Iya. Ternyata kuda Wah, ya teman-teman ya. ternyata ada juga ya yang benar. Ternyata ini kuda ya. Berdasarkan Iya, hewan lekukan jadi-jadian benar. giginya. Oke, oke. Ada lagi nih. Tebak, coba tebak Wah, gambar apa yang ada di depan teman-teman. Aduh. ini mah keong ya. Keong Keong ya. sawah nih.
Boleh kan? Itu Pasti ya, ini normalnya. keong ya. Yakin ya? Nanti di Ya luar karena nurul lagi, Mas. keong ini kan hidupnya di sungai ya. Mungkin itu ikan kali ya, betul tuh yang dibilang Kak Asmi itu. Berarti latarnya nih hijau-hijau di sungai ya? Di sawah ini sawah. Oh, sekarang. Ah, ada yang jawab ikan, keong, belut, ular, lokasi padang rumput, kelinci Lokasi di katanya padang Mas. rumput Waduh, ini pasti yang paling kelinci. jauh nih kelinci ini. Waduh. Ayo tebak lagi siapa yang bisa. Jadi Kelihatannya sih keong ya, seafood ya. ya itu Tapi kan kalau di luar Nurul jawaban mungkin yang nggak. tepat ya. Oke. Ini langsung di spill aja kali ya Mas. Penasaran aku. Oke, boleh. Oh, udah ini ya, udah gak tahan ya, pengen tahu nih apa nih. Iya nggak tahan Oke. nih. Ini ya betul-betul kelinci atau ikan nih? Oke, atau ular jangan-jangan. Oke, kita spill Iya ya nih. teman-teman ya. 1, 2, 3. Iya, semua salah, gak ada yang benar. Jawabannya Wah, burung unta benar-benar deh. bercangkang ya. Oke. Sekian S Breaking pada kali ini. Terima kasih, semoga segar kembali, ceria kembali untuk masuk ke sesi berikutnya ya. Mas Kavi, saya serahkan kembali. Terima kasih. Baik Kak Dava, terima kasih atas breakingnya ya, betul-betul menarik ya. Di luar